Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 Psikologi Anak dan Remaja kelas 2A. Kami akan membahas materi mengenai perkembangan sosioemosional pada anak. Kenalin yuk anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Marcelina Vincentia dengan NIM 003. Yang kedua ada Fitriani Zurotin dengan NIM 005. Yang ketiga ada Divya Clarissa Wilianda dengan NIM 012. Yang keempat ada Fazri Dwi Santoso dengan NIM 023. Yang kelima ada Arif Wahyu Setiaji dengan NIM 035. Yang keenam ada Putri Sari Sukmawati dengan NIM 036. Yang ketujuh ada Syifa Afifah dari 037. Selamat menyaksikan materi dari kami. Pengertian emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Latin yaitu immover, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Emosi perasaan atau afek melibatkan suatu campuran antara gejolak fisiologi dan perilaku yang tampak atau covert behavior. Menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Cara kerja emosi meliputi 5, yaitu yang pertama ada stimulus, di mana mendorong emosi menghasilkan perasaan emosi. Kemudian perasaan ini akan menghasilkan perubahan fisiologi serta perilaku. Stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan fisiologis serta perilaku, yang nantinya peristiwa ini akan menghasilkan perasaan emosi. Yang kedua ada reseptor. Otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Bagian hipotalamus adalah struktur terkecil yang berada di tengah otak, tepatnya di bawah talamus. Fungsinya untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, serta produksi hormon. Yang ketiga, terdapat perubahan fisiologis. Ketika emosi berubah, maka kondisi fisiologis juga akan berubah, meskipun tidak dirasakan secara langsung. Pada saat ketakutan, maka detak jantung akan meningkat, badan gemetar, bulu kuduk merinding, otot-otot menegang. Sedangkan ketika marah, jantung juga akan berdebar, wajah memerah, serta sebagainya. Yang keempat ada ekspresi tingkah laku. Morgan King dan Robinson tahun 1984 dalam Desmita mendefinisikan emosi sebagai perasaan atau afeksi yang melibatkan kombinasi antara gejala fisiologis dan perilaku yang tampak. Yang terakhir, pengalaman atau conscious experience. Pengalaman emosional bersifat pribadi serta subjektif. Pengalaman memegang peranan penting dalam pertumbuhan rasa takut, rasa sayang, dan sebagainya. Pengalaman emosional kadang-kadang berlangsung tanpa disadari, serta tidak dimengerti oleh yang bersangkutan. Misalnya saja, kenapa ia merasa takut terhadap sesuatu yang sesungguhnya bagi orang lain tidak perlu ditakuti. Kemudian ada klasifikasi emosi. Positive affectivity, range emosi positif dari mulai senang, bahagia, tertawa, senang, dan sabar. Yang kedua ada negative affectivity, emosi yang bernuansa negatif yaitu marah, sedih, cemas, serta rasa bersalah. Kemudian terdapat fungsi emosi. Yang pertama ada adaptation dan survival. Aspek yang membuat makhluk hidup bisa menghindari bahaya adalah intuisi yang dirasakannya. Sebagai contoh, saat marah, seseorang akan mencari apa sumber kemarahannya. Begitu juga saat ia merasa takut, maka individu berusaha keras untuk menyingkirkan ancaman. Dengan adanya emosi, manusia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ini sangat berkaitan dengan kemungkinan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada regulation. Regulasi emosi adalah kemampuan mengontrol serta menyesuaikan emosi yang muncul pada tingkat intensitas yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang meliputi kemampuan untuk mengatur perasaan, reaksi fisiologis, cara berpikir seseorang, dan respon emosi hingga memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi berbagai situasi diri maupun lingkungan. Yang ketiga ada communication. Sebagai pembawa pesan dan komunikasi, emosi memberitahu kita bagaimana keadaan orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, sehingga kita dapat memahami dan melakukan sesuatu yang tepat dengan kondisi tersebut. Yang terakhir ada relation. Handling relationship, menjaga hubungan dengan orang lain, berdamai dengan emosi-emosi orang lain, kecakapan sosial, dan kemampuan sosial. Seni dalam membina hubungan dengan orang lain merupakan keterampilan sosial yang mendukung keberhasilan seseorang dalam
kegiatan bergaul dengan orang lain. Kemudian ada peran maturasi dan belajar dalam perkembangan emosi. Yang pertama ada maturasi. Kematangan fisiologis yaitu pada saat yang berada di cerebral cortex yang semakin berkembang. Kematangan diri manusia secara fisiologis berkisar pada usia 17 hingga 20 tahun. Pada tahap ini, pertumbuhan fisik anak akan menuju ke arah kematangan fisiologisnya. Semua fungsi jasmaniahnya akan berkembang menjadi seimbang. Keseimbangan fungsi tersebut memungkinkan kepribadian manusia akan berkembang secara positif, sehingga manusia akan bertingkah sesuai dengan tuntutan sosial, moral, serta intelektualnya. Yang kedua ada belajar atau trial and error imitasi conditioning. Belajar secara coba dan ralat atau trial and error learning. Pada tahap awal ini, orang tua sebaiknya memberikan perhatian pada anak, menanggapi anak dengan baik dan menyikapinya secara tidak berlebihan, sehingga anak dapat belajar dengan cara meniru atau learning by imitation. Lingkungan keluarga juga mempengaruhi perkembangan emosi sang anak, di mana anak-anak akan meniru dari apa yang ia lihat di lingkungan terdekatnya, seperti contohnya saja keluarga. Sebab anak dalam perkembangan usia tersebut akan memiliki daya meniru yang masih sangat terbatas. Contohnya, saat orang tua menunjukkan kebahagiaan melalui wajah tersenyum, maka anak juga akan memantulkan kebahagiaan yang sama di hadapannya. Hai, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan maturasi dan belajar dalam perkembangan emosi. Kematangan fisiologis memunculkan kognisi dan juga emosi. Keduanya akan berkembang untuk memaknakan reaksi lingkungan dan berperan sebagai pengendalian emosi maupun meningkatkan pengendalian emosi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan emosi. Dimulai dari tahap awal, yaitu tahap bayi. Bayi ketika merasa senang, dia akan bereaksi dengan senyuman ataupun tertawa. Tetapi ketika bayi sedang tidak merasa senang, dia akan menangis dan juga merengek. Nah, artinya ketika bayi menangis bisa disebabkan oleh lapar ataupun sakit. Selanjutnya, pada tahap anak awal yang dimulai pada usia 1 sampai dengan 6 tahun, mereka mampu mengekspresikan reaksi emosinya. Tahap selanjutnya yaitu anak akhir yang dimulai dari umur 6 sampai dengan 12 tahun, peningkatan pengembangan kesesuaian antara rangsang dan reaksi emosi spontan menekan dan menyembunyikan emosi yang strategi. Selanjutnya, bentuk dan reaksi emosi anak. Yang pertama, ada bentuk reaksi takut. Pada periode bayi, biasanya mendapatkan stimulus seperti suara keras, ataupun ditinggal sendirian dan bayi ditinggalkan di lingkungan orang asing. Reaksi yang diberikan bayi tentunya menangis. Pada periode anak awal, stimulus yang diberikan biasanya berasal dari benda-benda atau lingkungan yang asing. Reaksinya yaitu gerakan motorik seperti lari ataupun bersembunyi di belakang orang tua atau saudaranya. Pada periode selanjutnya, periode anak akhir, stimulus yang diberikan biasanya berada dalam fantasinya dan terancam harga dirinya. Reaksi yang akan diberikan terdapat dua reaksi. Yang pertama ada reaksi langsung dan yang kedua ada reaksi tidak langsung. Selanjutnya ada bentuk reaksi marah. Pada periode bayi, stimulus yang diberikan yaitu pertama, tidak diberikan perhatian. Yang kedua, aktivitas fisikal yang terhenti. Yang ketiga, berhubungan dengan pengurusan diri. Selanjutnya, pada periode anak awal, stimulus yang diberikan seperti barang miliknya diambil. Yang kedua, keinginan tidak terlaksanakan atau tidak sesuai. Pada periode anak akhir, stimulus yang diberikan yang pertama mengenai harga diri, yang kedua mengenai perilaku tidak adil. Selanjutnya ada bentuk reaksi sedih. Nah, bentuk reaksi sedih ini hampir sama dengan bentuk reaksi marah. Begitupun juga tentang bentuk reaksi cemburu. Tetapi bentuk reaksi cemburu itu gabungan antara marah dan takut akan kehilangan kasih sayang yang berhubungan dengan sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai temperamen. Apa sih itu temperamen? Temperamen adalah gaya bertingkah laku dan respon individual yang khas dalam memberi tanggapan.
Dalam temperamen ini terdapat 3 tipe dasar temperamen. Yang pertama ada easy child atau anak yang bertemperamen mudah. Yang kedua ada difficult child atau anak yang bertemperamen sulit. Yang ketiga ada slow to warm up child atau anak yang bertemperamen lambat. Kita akan membahas satu persatu mengenai tipe dasar temperamen. Yang pertama ada easy child atau anak yang bertemperamen mudah. Anak pada umumnya yang memiliki keadaan atau suasana hati yang positif, cepat membangun rutinitas pada masa bayi, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, ada difficult child atau anak yang bertemperamen sulit. Anak yang memiliki temperamen yang sulit biasanya ditandai dengan refleksi reaksi yang negatif dan sering menangis, juga melibatkan diri dalam hal-hal rutin sehari-hari secara tidak teratur, dan lambat menerima pengalaman-pengalaman baru. Selanjutnya ada slow to warm up child atau anak yang bertemperamen lambat. Biasanya anak yang memiliki temperamen lambat itu dia memiliki tingkat kreativitas yang rendah, sedikit negatif, dan menunjukkan suasana hati yang intensitasnya rendah. Selanjutnya ada kerawanan dalam emosi. Terdapat 5 poin mengenai kerawanan dalam emosi. Yang pertama ada deprivasi emosi. Deprivasi emosi diartikan sebagai keadaan di mana seorang anak kurang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengalaman emosionalnya yang menyenangkan, khususnya kasih sayang, kegembiraan, kesenangan, dan rasa ingin tahunya. Yang kedua, ada terlalu banyak afeksi. Secara umum, afeksi bisa didefinisikan sebagai bentuk kasih sayang. Tetapi bagi anak yang terlalu sering menerima afeksi, bahkan untuk setiap kesalahan dalam perbuatannya, memberi afeksi justru tidak membuatnya belajar dari kesalahan. Poin ketiga, peningkatan kehidupan emosi. Emosi manusia mengalami perkembangan yang dimulai sejak lahir hingga dewasa. Dengan bertambahnya usia anak, reaksi emosinya pun akan semakin beragam. Tak sulit bagi orang tua untuk menggali berbagai reaksi emosi anak, tapi yang paling penting adalah menyikapi emosi anak dengan tepat dan tidak berlebihan. Poin keempat yaitu kemampuan mengontrol emosi gagal berkembang. Orang tua berperan penting tentunya dalam kemampuan anak untuk dapat mengontrol emosinya. Sebelum orang tua mengajarkan bagaimana cara mengendalikan emosi anak, sebaiknya anak terlebih dahulu untuk mengenali dan mengidentifikasikan perasaannya. Semisal ajari untuk mengekspresikan rasa sedih, marah, kecewa, senang, benci, dan sebagainya. Jangan sampai anak tak mengerti perasaannya sendiri, sehingga ia jadi gagal mengontrol di kemudian hari. Poin yang terakhir yaitu mengenai hambatan dalam katarsis emosi. Katarsis adalah pelepasan emosi dan ragam perasaan negatif dari dalam diri dengan cara yang cenderung positif. Emosi atau perasaan sedih yang terpendam begitu lama nyatanya memang bisa memberikan dampak buruk. Resiko mengenai stres atau bahkan depresi di kemudian hari akan lebih besar. Selanjutnya ada sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu upaya atau kegiatan menanamkan nilai-nilai, norma, serta budaya yang ada di dalam masyarakat kepada seseorang. Singkatnya, bisa dikatakan sebagai proses belajar mengajar karena di dalam kegiatan sosialisasi diperlukan 2 orang atau lebih serta ada hal yang diberikan kepada dari 1 orang ke orang lainnya. Adanya sosialisasi ini diharapkan yang pertama melestarikan nilai, norma, serta budaya yang ada. Kedua, mengembangkan perilaku seseorang agar sesuai dengan lingkungan. Tentu saja sosialisasi nantinya akan berkaitan dengan kepribadian seseorang. Bentuk sosialisasi sendiri ada 3, yaitu individu sosial, individu non-sosial, dan individu antisosial. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah interaksi di antara masyarakat dengan lingkungan, ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia.
Lingkungan sosial inilah yang kemudian membentuk suatu sistem pergaulan yang memiliki peranan besar di dalam membentuk sebuah kepribadian seseorang. Dan kemudian terjadilah sebuah interaksi di antara dua orang atau juga masyarakat dengan lingkungannya. Lingkungan sosial sendiri diantaranya ada yang pertama yaitu rumah. Kenapa rumah? Karena berkaitan dengan keluarga, yaitu hubungan antara anak dengan orang tuanya. Keluarga atau orang tua terutama adalah orang yang pertama kali anak temui dan ia membuat keluarga media paling pertama dalam membentuk perilaku anak. Yang kedua, sekolah dan teman sebaya. Berkaitan dengan lingkungan sosial, seseorang anak di sekolah berinteraksi dengan guru, warga sekolah, dan juga teman sebaya yang lainnya. Yang ketiga ada masyarakat. Ini merupakan salah satu lingkungan sosial yang juga ruang lingkupnya lebih luas lagi, yaitu di antara masyarakat rumah maupun masyarakat yang lainnya. Selanjutnya ada fungsi teman sebaya. Teman sebaya adalah kawan, sahabat, atau orang-orang yang sama-sama bekerja dan berbuat. Menurut Salvin, kelompok teman sebaya adalah suatu interaksi dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan dalam usia dan status. Jadi bisa dikatakan bahwa teman sebaya itu adalah teman bermain yang seumuran dan memiliki kecenderungan minat yang sama atau hampir sama. Teman sebaya tentu saja memiliki fungsi dalam membentuk perilaku seorang anak. Di antaranya, yang pertama ada membantu belajar dalam memahami aturan atau nilai melalui bermain. Yang kedua, dapat menjadi sumber informasi. Dan yang ketiga, pendorong tingkah laku. Yang keempat, model. Dan yang terakhir ada standar perbandingan diri. Tetapi tentu saja dalam bergaul, anak dengan teman sebaya mestilah dikontrol oleh orang tuanya, karena tidak semua teman sebaya dapat memberikan dampak positif. Yang pertama ada populer. Karakteristiknya, anak yang disukai oleh sebagian besar teman-temannya dan sedikit tidak disukai. Anak terlihat lebih suka menolong, berinteraksi secara aktif dengan anak yang lain, menunjukkan keterampilan, memimpin, dan mengajak dalam permainan konstruktif, nampak kooperatif, ramah, dan suka bergaul. Yang kedua, ada ditolak atau rejected children. Karakteristiknya, anak yang tidak disukai oleh sebagian besar teman-temannya dan hanya sedikit yang menyukainya. Anak menunjukkan agresif yang sangat tinggi, menarik diri, serta kemampuan sosial dan kognitif yang rendah. Anak yang perilaku agresif yang tinggi memiliki kontrol diri yang rendah, serta menunjukkan perilaku bermasalah atau mengangguk. Anak yang non-agresif melarikan diri, cemas, dan tidak memiliki keterampilan sosial. Yang ketiga, ada rata-rata atau average children. Karakteristiknya memiliki banyak teman, namun tidak sebanyak anak-anak yang populer. Yang keempat, ada diabaikan atau neglected children. Karakteristiknya, anak cenderung menarik diri sehingga memiliki sedikit teman serta sedikit yang dibutuhkan oleh temannya. Anak nampak berinteraksi dengan teman sebaya dengan frekuensi yang lebih sedikit daripada anak yang lain. Tidak ada bukti yang konsisten yang muncul yang menunjukkan bahwa anak yang diabaikan menunjukkan kecemasan sosial, kecerobohan sosial yang ekstrim, atau sangat menarik diri dalam pergaulannya. Yang terakhir ada kontroversial atau controversial children. Menurut sosiometri, kelompok ini unik karena anak kontroversial tinggi dalam penerimaan dan penolakan. Karena anak kontroversial nampak memiliki banyak ciri daripada anak yang populer maupun anak yang ditolak. Anak ini memiliki sebagian teman yang menyukainya dan sebagian lagi tidak menyukainya. Menurut Choi dan Dodge 1988 melaporkan bahwa anak laki-laki kontroversial seperti anak laki-laki yang ditolak berperilakuan agresif dan mengacaukan secara sosial,
menarik diri, namun mudah marah dan bisa dengan kekerasan dan sangat aktif. Pada sisi lain, mereka melaporkan bahwa anak-anak kontroversial seperti anak laki-laki yang populer bahwa mereka menunjukkan tingkatan yang sangat tinggi dalam menolong, bekerja sama, kepemimpinan, dan dalam beberapa hal dan sensitivitas sosial. Ditunjukkan anak memiliki tingkat agresivitas, kemampuan sosial, serta tingkat kognitif yang tinggi. Selanjutnya ada ciri tingkah laku sosial. Yang pertama ada reaksi bayi kepada orang dewasa. Pada usia 1-2 bulan, bayi belum mampu membedakan objek dan orang. Dan pada usia 3 bulan, bayi dapat melakukan social smile, mampu membedakan benda dan orang, dan mampu menangkap orang yang dikenal. Pada usia 4 bulan, bayi dapat melakukan menyesuaikan diri dengan tingkah laku orang lain, dan bila diajak bicara, tersenyum, tertawa seolah-olah menjawab. Dan pada usia 5-6 bulan, bayi mampu membedakan dan bereaksi berbeda terhadap rangsang, marah, dan ramah. Dan pada usia 7-9 bulan, imitasi pada suara-suara dan tingkah laku yang sangat sederhana. Selanjutnya ada reaksi bayi kepada bayi yang lain. Pada usia 9-13 bulan, bayi dapat melakukan eksplorasi pada bayi yang lain, kontak melalui permainan tanpa komunikasi. Dan pada usia 13-18 bulan, bayi dapat melakukan imitasi tingkah laku kepada bayi yang lain. Dan pada usia 1 tahun atau 24 bulan, bayi bisa bermain tanpa interaksi atau solitary atau parallel play. Yang selanjutnya ada sosialisasi anak awal. Yang pertama ada pregang egg. Pregang egg dikenal juga sebagai periode prasekolah karena anak prasekolah berkelompok belum mengikuti arti dari sosialisasi yang sebenarnya. Mereka mulai belajar menyesuaikan diri dengan harapan lingkungan sosial. Adapun ciri atau karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama ada tidak membedakan jenis kelamin, yang kedua ada membentuk relasi dengan orang dewasa di luar rumah, yang ketiga ada berkomunikasi lebih dalam, yang keempat ada hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir ada pada usia 3-4 tahun mulai bermain bersama atau cooperative play. Mereka tampak mulai ngobrol selama bermain, memilih teman untuk bermain, dan mengurangi tingkah laku untuk bermusuhan. Yang kedua ada geng egg. Pada periode ini minat terhadap kelompok makin besar, mulai mengurangi keikutsertaannya pada aktivitas keluarga. Pada periode ini anak mulai membuat kelompok atau geng dengan teman sebayanya. Dan ini tentu saja berpengaruh pada perilaku sosialnya. Yang pertama ada karakteristik geng pada anak. Yang kedua ada memerlukan identitas, nama ataupun atribut. Yang ketiga ada menggunakan tanda untuk berkomunikasi. Yang keempat ada aktivitas khusus geng atau kelompok dengan tempat yang khusus. Yang kelima ada cenderung berkelompok sesuai jenis kelamin atau seks antagonisme. Yang selanjutnya ada membantu anak untuk belajar bersama dengan orang lain dan bertingkah laku yang dapat diterima oleh kelompok. Dan yang selanjutnya juga ada membantu anak mengembangkan nilai-nilai sosial lain di luar nilai orang tua. Dan yang selanjutnya ada membantu mengembangkan kepribadian yang mandiri dengan mendapatkan kepuasan emosional dari rasa berkawan.